pionir kita dan produk boleh dikata ya produk yang menjadi handalan dari Trumi, yaitu jelly dalam bentuk agar-agar atau jelly, dan itu adalah suplemen, semuanya sudah tahu, semuanya sudah konsumsi. Sebelum kita masuk ke topik yang akan kita bahas, yaitu 50 masalah kesehatan atau 50 penyakit yang akan kita bahas pada malam hari ini, di mana 50 penyakit dan 50 masalah kesehatan ini adalah bisa terbantu oleh produk Jelly Trumi. Ya, sebelum masuk ke sana, saya mau cerita dulu flashback atau kilas balik tentang adanya Jelly Trumi. Jadi begini teman-teman semuanya mitra Trumi. Sebelum sebelum adanya produk-produk Jelly Trumi yang ada 3 varian, waktu itu memang produk suplemen jelly hanya ada di 2 negara, yaitu di Korea dan di Jepang. Dan terus terang, sampel yang kami dapat pun waktu itu dari Korea, juga ada yang dari Jepang. Lalu kami melakukan uh, penelitian, penelitian yang mendalam, yang intens, dan ternyata memang suplemen dalam bentuk jelly ini memang sangat luar biasa. Jadi begini teman-teman, suplemen itu kalau kita lihat ada beberapa versi. Ada yang dalam bentuk kapsul, ada yang dalam bentuk pil atau sejenisnya, tablet dan lain-lain. Ada yang dalam bentuk serbuk atau bubuk, dan juga ada dalam bentuk cairan. Ya, nah masing-masing tentunya punya plus dan minus. Dan apa plusnya di suplemen jelly? Yang pertama, namanya suplemen tentunya makanan kesehatan, dan namanya makanan kesehatan tentunya kita bukan obat, dan jelly adalah salah satu bentuk suplemen yang berwujud real makanan. Jadi yang konsumsi jelly tidak berasa untuk makan obat atau makan suplemen yang cenderung terkesan obat seperti cair, kapsul, dan yang lain-lain. Yang kedua, jelly kita konsumsi apa yang keluar dari pabrik itu juga yang kita konsumsi. Artinya tidak ada perlakuan khusus seperti suplemen-suplemen yang lain. Khususnya suplemen lain itu perlakuan khususnya apa? Yang pertama, pada saat kita mau konsumsi harus kita apa ya? Harus siapkan sarananya. Mungkin misalnya kita harus minum air, kita harus mengambil gelas, sendok dan lain-lain kalau yang bentuk serbuk. Sedangkan di jelly tidak. Kita tinggal gunting atau kita tinggal sobek sikatnya dan setelah itu kita langsung makan. Jadi apa yang keluar dari standar pabrik, BPOM-nya, halalnya, lalu premium dari produknya, itu juga yang kita konsumsi. Tidak ada perlakuan khusus atau tidak ada perlakuan tambahan seperti khususnya 80% suplemen yang beredar saat ini yaitu dalam bentuk serbuk atau bubuk. Tentunya serbuk atau bubuk pasti Anda semua sudah tahu ya, banyak sekali masalah-masalah yang terkait, diantaranya tentunya harus memakai air, harus memakai gelas, harus memakai sendok. Nah, yang namanya suplemen kita semua tahu nih, kita nggak boleh tuh minum suplemen dalam bentuk memakai air panas atau dalam bentuk air yang dididihkan. Nah, tapi kalau kita minum suplemen serbuk, tentunya harus dituang air panas dulu. Nah, dengan kondisi itu, maka terjadilah rusaknya vitamin, mineral, dan zat-zat penting, zat gizi yang ada di dalam suplemen. Sedangkan jelly tidak memerlukan perlakuan seperti itu. Oke, itu sepintas ya. Nah, lalu di pabrik kita, kita sudah meriset semua kandungan yang namanya di jelly beauty, di jelly glowing atau jelly health, jelly detox, juga kita sebut juga dengan jelly healthy atau jelly stamina. Jadi 3 varian ini yaitu beauty, detox, dan stamina atau healthy. Ini kita sudah meneliti semua jenis uh, bahan aktifnya, ya.
Dan bank aktif itu ternyata luar biasa. Luar biasanya apa nih teman-teman? Seperti yang sudah dilayarkan, dipampangkan ya di layar kita masing-masing, yaitu ada 2 lembar, dan 2 lembar ini bukan sekedar dibuat begitu saja, semuanya sudah melalui riset, semuanya sudah melalui penelitian, manfaat yang mendalam dari masing-masing bahan aktif jeli trumi, yaitu terdapat 50 masalah kesehatan yang bisa terbantu dengan jeli trumi, dan 50-nya ini nanti Anda akan lihat satu persatu, tetapi secara khusus ini hanya gambaran saja yang ada di dua dua sheet ini, nanti akan kita lihat dalam bentuk PowerPoint halaman demi halaman. Nah, tetapi di sini saya mau gambarkan satu hal ke Bapak Ibu semua. Jeli trumi kita bukan obat, ya. Jadi, manfaat yang sudah dirangkum dengan adanya 50 masalah kesehatan, ini bukan manfaat yang memang harus bisa kita dapat dengan kita konsumsi jeli trumi, maka langsung penyakit sembuh. Ya, jadi sekali lagi, jeli trumi kita bukan obat, tetapi adalah makanan kesehatan. Nah, makanan kesehatan tentunya perlu proses, tetapi luar biasanya kita punya bahan aktif yang ada di jeli trumi satu persatu itu semuanya adalah bahan yang premium, grade A, dan sudah pasti sangat membantu sekali karena masing-masing bahan aktif itu punya manfaat yang sudah sesuai dengan kondisi kesehatan yang sudah diurai di layar ini. Nah, untuk dua sheet ini nanti akan kita share besok di konten yang akan dikirim oleh admin kita. Jadi Bapak Ibu besok tinggal lihat 50 rangkuman ini. Oke, yang kedua yang saya mau jelaskan yaitu di sini ada nanti rekomendasi jeli, yaitu Bapak Ibu bisa lihat di tabel di kolom yang pertama nomor, kedua masalah kesehatan. Nah, yang ketiga, kolom yang ketiga, kolom keempat dan kolom kelima, yaitu rekomendasi jeli trumi apa saja, ada yang beauty, ada yang detox, ada yang healthy. Nah, artinya apa? Bapak Ibu bisa lihat nanti ada yang ditandai bintangnya 3, ada yang ditandai bintangnya 2, ada yang ditandai bintangnya 1. Bedanya apa? Kalau yang ditandai bintang 3 itu adalah produk jeli yang paling rekomendasi sekali sesuai dengan masalah kesehatan yang ada. Artinya kalau bintang 3 ya itu yang paling bagus. Dan kalau mau dikombinasi bisa dengan yang bintang 2. Nah, nanti kita akan jelaskan, akan kita pelajari satu persatu di sheet demi sheet. Silakan Pak Sony mungkin masuk ke sheet yang pertama Pak Sony. Jadi kita ada 50 ya, 50 masalah kesehatan, di mana 50 masalah kesehatan ini akan kita kasih rekomendasi jeli yang mana saja yang sangat membantu untuk masalah tersebut. Oke, yang pertama untuk stamina pria ya. Jadi stamina pria, kita semua tahu bahwa uh, stamina pria ini kan berkaitan dengan kita punya daya tahan tubuh sesuai yang ada di narasi yang ada disampaikan, sesuai dengan daya tahan tubuh dan energi yang dibutuhkan untuk aktivitas sehari-hari. Dan stamina pria tentunya akan bisa menurun. Faktornya banyak tuh, di situ ditulis. Itu baru diantaranya ya. Kelelahan, stres, kurang tidur, pola makan, pola hidup lah ya. Dan tentunya faktor usia. Nah, di sini sudah diuraikan bahwa untuk membantu stamina, khususnya ini kita bicara yang stamina pria dulu ya. Yang paling bagus tentunya adalah jelly yang healthy, yaitu jelly yang mengandung buah semangka, ginseng, dan tentunya mengandung saffron. Dan sebagai pemanis madu juga dari ekstrak buah semangka. Nah, kenapa? Karena gini Bapak Ibu, orang semua tahu ginseng ini adalah satu bahan, satu tanaman tradisional yang banyak tumbuh di Korea, di China, bahkan di Amerika juga, di mana ginseng ini sangat bagus sekali untuk stamina. Kenapa?
Yang pertama, kalau Bapak Ibu nanti baca literatur atau bisa cek di Google atau dimanapun, ginseng itu yang pertama itu namanya mengandung saponin, ya. Saponin itu adalah suatu zat yang ada di ginseng, tujuannya atau manfaatnya apa? Untuk meningkatkan energi. Jadi sebagai daya ungkit energi dan tentunya stamina tubuh kita. Selain saponin, di ginseng juga mengandung namanya nitrik oksid ya. Nitrik oksid ini tujuannya adalah atau manfaatnya adalah membuat aliran darah di tubuh kita itu berjalan lancar. Nah, kenapa ginseng selalu di, dikaitkan dengan masalah kejantanan, dengan masalah stamina laki-laki, karena salah satunya yang ini, yang mengandung nitrik oksid, yaitu nitrik oksid ini membuat aliran darah itu lancar. Salah satunya pada saat orang mungkin akan berhubungan intim, tentunya aliran darah yang menuju aliran penis pada laki-laki itu akan berjalan lancar sehingga otomatis terjadilah kualitas ereksi, kualitas intim yang sangat baik ketimbang tidak memakai atau tidak mengkonsumsi ginseng. Nah, lalu ginseng itu, ini orang semua banyak yang tahu ya, karena agak umum. Ginseng itu mengandung yang namanya ginsenosida. Apa itu? Nanti bisa cek di Mbak Google ya. Ginsenosida adalah ekstrak yang ada di dalam ginseng dan manfaatnya apa? Untuk meningkatkan hormon testosteron ya pada laki-laki, pada pria kita memiliki yang namanya hormon testosteron, yaitu hormon yang untuk meningkatkan stamina seksualitas. Jadi hormon testosteron ini ada di ginseng. Jadi Bapak Ibu kalau nanti makan ginseng dari produk jelly Trumi kita yang healthy, itu tentunya akan bisa mendapatkan manfaat, tetapi memang tidak instan. Ada proses, yaitu ada anjurannya di sini, kalau tujuannya untuk stamina, 3 kali 2 sehari. Artinya apa? Satu hari konsumsi 3 kali dan 2 sachet. Jadi pagi, siang, dan malam sebelum tidur. Nah, selain ginseng, tentunya semangka itu juga merupakan salah satu buah yang memang sangat bagus sekali untuk stamina laki-laki dan juga saffron. Tapi secara khusus saya akan bahas tadi ginseng aja. Untuk yang semangka, saffron itu nanti di lain waktu. Nanti kita akan ada sesi berikutnya lagi yang akan membahas lebih spesifik tentang bahan aktif masing-masing. Nah, ini kita global secara penyakit. Oke, yang kedua, setelah stamina pria, tentunya kita juga akan membahas tentang mood booster wanita ya. Jadi kenapa? Karena wanita ini memang moodnya selalu berubah-berubah, apalagi seiring dengan menginjaknya usia dan seiring dengan siklus dari haid, menstruasi, di mana menjelang PMS itu juga mood wanita itu atau dibilang moodnya labil ya, moodnya tidak stabil. Nah, jadi wanita memang lebih gampang stres dibandingkan laki-laki ya. Apa itu stres? Apa itu penjabarannya di sini sudah ada di layar. Stres adalah reaksi tubuh terhadap tekanan mental atau emosional yang bisa disebabkan oleh berbagai hal. Kelelahan, kurangnya tidur, ketidakseimbangan hormon, dan lain-lain. Ini masih banyak ya. Tentunya di Jelly Trumi kita ada saffron dan madu di varian yang healthy. Nah, ini bagus banget tuh. Saffron itu kalau Bapak Ibu lihat di Google, itu manfaatnya untuk menstabilkan emosi wanita menjadi stabil itu luar biasa, ya. Salah satu manfaat dari saffron adalah pertama, itu bisa meringankan nyeri haid, ya, dan gejala pada saat PMS, dibilang premenstrual syndrome. Jadi itu suatu gejala yang enggak nyaman, membuat wanita enggak nyaman pada saat menjelang haid. Biasanya beberapa hari, mungkin 3-4 hari, 2 hari, 1 hari, itu emosi wanita itu labil. Nah,
saffron bisa membantu membuat emosi ini menjadi stabil. Dan yang kedua, saffron ini juga bisa meningkatkan gairah seksual wanita atau meningkatkan dibilang apa ya, mood ya, mood dari wanita. Tentunya saffron juga memang bisa meningkatkan gairah seksual pada laki-laki juga, tetapi lebih khusus untuk wanita. Nah, lalu kalau nanti Anda ada yang baca di literatur atau di Google, ternyata saffron itu juga bisa menambah atau memperbanyak cairan lubrikasi pada vagina pada saat berhubungan intim. Jadi saffron itu sangat bagus sekali ya. Dan yang luar biasa, saya nggak bisa sebutkan literaturnya dari mana, tetapi ada dan itu bisa dicek di Google. Jadi ada 5 studi atau 5 literatur yang sudah membahas tentang saffron, ya, yaitu 5 kasus atau 5 studi di beberapa negara ini sudah membahas tentang saffron, di mana bahwa ternyata saffron itu mempunyai efek yang sama dengan obat medis atau obat penenang untuk dokter menangani pasien yang menderita depresi, tapi depresi ringan sampai sedang, yang berat penanganannya berbeda ya. Untuk depresi yang ringan sampai sedang itu ternyata saffron ini juga setara dengan obat-obatan medis. Jadi sangat membantu untuk menenangkan pasien, menenangkan orang yang ya kurang lebih kejiwaannya terganggu ya, tapi dalam konsep yang masih ringan dan sedang. Saffron itu yang kita pakai adalah saffron yang dari negara Afghanistan. Jadi saffron itu adalah suatu putik bunga yang tumbuh hanya di negara-negara Arab. Ada beberapa negara, Iran, di daratan Saudi Arabia dan lain-lain, termasuk di Afghanistan. Tapi memang saffron yang terbaik, terbagus dan berkualitas ya itu di negara Afghanistan. Tapi yang terbesar produksinya dari Iran. Tapi kita nggak ngambil dari Iran, kita ngambil yang terbaik yaitu dari Afghanistan. Oke, itu tentang saffron ya, tentang stres pada wanita bisa diatasi dengan saffron. Yang berikutnya mungkin poin ketiga itu tentang obesitas ya. Poin ketiga tentang obesitas, di mana obesitas ini kita selalu rekomen dengan dua jelly, yaitu jelly yang detox atau jelly uh, yang beauty ya. Kenapa? Karena jelly yang detox atau yang beauty itu punya kandungan mulai dari psyllium husk, buah plum, konjak jelly, Cisania latifolia, dan semuanya itu sangat membantu untuk mengurangi obesitas ya. Dimana yang pertama nih ya, buah plum itu merupakan suatu buah yang kalorinya rendah sekali, rendah kalori, tapi seratnya tinggi sekali. Jadi buah plum itu kaya akan serat dan kalau dikonsumsi maka akan memberikan efek kenyang, kenyang terhadap kita lebih lama. Dan kalau kita konsumsi buah plum akan mengurangi nafsu makan karena saraf di otak kita itu membuat satu stimulasi bahwa kita masih kenyang gitu loh. Jadi otomatis kita nggak terangsang, nggak nafsu untuk makan seperti biasanya. Nah itu manfaat, salah satu manfaat buah plum. Nah buah plum juga mengandung kandungan antioksidan ya, dan buah plum ini meningkatkan metabolisme, di mana ini sangat berperan penting untuk mengurangi nafsu makan dan pembakaran lemak. Jadi buah plum ini manfaatnya banyak. Dan selain itu di produk yang dua ini yaitu jelly jelly detox sama jelly yang beauty juga mengandung psyllium husk ya. Saya akan bahas sedikit karena masih banyak rupanya orang yang belum tahu tentang psyllium husk ya. Psyllium husk itu adalah suatu sekam ya
sekam atau biji-bijian yang sudah diolah jadi bubuk, jadi serbuk, dan berasal dari sekam biji tanaman itu namanya Planago ovata ya. Dan sekam dari silum khas ini itu enggak diambil biji-bijiannya. Jadi dia kurang lebih seperti berbentuk tanamannya seperti padi, di mana ada bulir-bulir padinya juga. Tetapi yang diambil bukan bulir-bulir padinya itu. Yang diambil adalah batangnya. Karena batangnya ini dari silum khas itu kurang lebih seperti orang bilang seperti rimpang gitu ya, seperti rimpang. Jadi seperti jahe, kunyit dan lain-lain. Jadi dia tanaman dari silum khas ini memang benar-benar sangat sangat bagus sekali. Yang pertama itu dia bisa meningkatkan eh, jumlah air dalam kotoran kita sebelum BAB. Jadi pada saat Bapak Ibu melakukan BAB, kalau antara kita makan silum khas dengan enggak makan silum khas, maka kalau kita makan silum khas, dia akan memberikan asupan air dalam, maaf, kotoran ya atau bahasa ilmiahnya biasa dibilang feses ya, itu diberikan volume air yang banyak sehingga fesesnya memiliki tekstur yang lunak dan gampang dibuang, otomatis juga bisa mengatasi sembelit. Ya, itu tentang manfaat jelly kita untuk yang dua varian ini terhadap obesitas. Oke, yang berikutnya, yang poin keempat, ini kebalikan nih Bapak Ibu. Kalau tadi obesitas, kalau ini yang langsing atau yang kurus, yang kepengen gemuk, kepengen lebih sehat. Kalau tadi dianjurkan uh, konsumsilah jelly yang beauty atau jelly yang detox ya. Nah, kalau untuk yang gemuk kebalik, kita konsumsi jelly yang healthy. Kenapa? Karena mengandung ginseng, yang mana ginseng ini sangat bagus sekali untuk membantu menstabilkan berat badan yang kurang. Sebenarnya bukan berarti bikin gemuk, enggak ya, tapi membuat tubuh menjadi ideal. Jadi menstabilkan berat badan yang kurang, karena ginseng itu memang sangat bagus sekali untuk meningkatkan ya kurang lebih nafsu makan ya, tapi nafsu makan yang terkontrol. Oke, poin kelima yang bisa terbantu dengan jelly trumi yaitu detox. Ya, apa itu detox? Detox itu adalah proses mengeluarkan racun dari tubuh akibat konsumsi makanan tidak sehat, polusi, atau kurangnya serat dalam diet. Jadi gini Bapak Ibu, kita hidup udah puluhan tahun nih, ya. Selama ini kita cuma makan, 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 apalagi banyak makan yang junk food ya. Nah, itu kita tidak melakukan pembersihan toksin di mana makanan yang kita makan, apalagi makanan yang kurang sehat, apalagi makanan yang tidak ada serat, otomatis akan tertinggal di usus kita, ya. Dan akan menimbulkan mungkin penyumbatan-penyumbatan, plak-plak dan lain-lain pada saluran pembuluh darah kita atau saluran pencernaan kita, dan itu otomatis sangat perlu sekali dilakukan detoksifikasi. Ya, kebetulan di Trumi kita punya jelly yang kita memang sudah sebut sebagai jelly detox. Ya, jadi kalau Bapak Ibu konsumsi jelly detox, kalau untuk maintain itu cukup 3 kali 1 sachet per hari. Tetapi kalau kita tujuannya untuk, oh kita sudah lama, kita belum pernah minum suplemen atau belum melakukan detoksifikasi di usus kita, ya dianjurkan untuk 3 hari pertama konsumsinya 3 kali 2 sachet per hari. Nah, sehingga 1 hari 6 sachet, tetapi hanya untuk 3 hari pertama. Setelah hari keempat dan seterusnya, cukup 3 kali 1 sachet per hari. Nah, dengan kita mengeluarkan racun atau zat-zat makanan-makanan sisa yang tidak bermanfaat di tubuh kita, maka kita akan bukan hanya mengeluarkan racun, tapi kondisi tubuh kita akan menjadi sehat, ya, akan menjadi sehat dan otomatis kita punya
tubuh kita pun yang memang obesitas pun akan terbantu. Detox itu akan membuat tubuh menjadi slim dan itu otomatis sangat menyehatkan kita. Jadi manfaatnya ini sangat luas sekali ya untuk detox itu, bahkan penyakit-penyakit degeneratif yang banyak terjadi sekarang-sekarang ini itu bisa dipulihkan, bisa disembuhkan hanya kita melakukan detoksifikasi dari usus kita. Ya, jadi untuk jelly trumi yang detox ini harusnya sih merupakan makanan kesehatan wajib untuk kita semua. Ya, karena ini hari-hari semua butuh melakukan detoksifikasi. Oke, itu yang kelima. Kita masuk poin yang keenam untuk imunitas ya. Imunitas itu adalah kekebalan atau daya tahan tubuh untuk melawan penyakit dan imunitas seseorang bisa melemah akibatnya karena stres, karena kurang tidur dan lain-lain. Nah, makanya kemarin kita ingat ya waktu zaman-zamannya COVID ya, itu sebenarnya COVID itu menyerang orang yang daya tahan tubuhnya lemah ya, ditambah ada penyakit bawaan. Tapi kalau misalnya daya tahan tubuh seseorang kuat, itu bisa terhindar dari COVID ya dengan asupan makanan-makanan yang memang sangat baik untuk menjaga daya tahan tubuh. Nah, jelly kita ada dua nih, yaitu jelly healthy dan jelly detox, di mana kandungannya ada ginseng, ada bedness atau sarang burung walet, dan tentunya madu. Dan ini sangat bagus sekali untuk imunitas, untuk meningkatkan daya tahan tubuh, kekebalan tubuh dalam tubuh kita. Oke, ini saya nggak bahas banyak. Silakan nomor 7, lanjut. Meningkatkan konsentrasi atau fokus. Jadi jelly itu ternyata bisa membuat orang jadi fokus terhadap sesuatu. Ya, karena apa? Karena di jelly kita salah satunya yang healthy itu mengandung ginseng. Ya, ginseng dan saffron itu memang untuk meningkatkan konsentrasi atau fokus. Juga ada madu. Madu itu kalau Bapak Ibu lihat di literatur atau di Google dan lain-lain, madu itu mengandung satu bahan yang namanya polifenol. Ya, polifenol itu ada di dalam madu dan juga manfaatnya sangat besar sekali terkait dengan masalah konsentrasi atau fokus ini. Yaitu apa? Polifenol itu dia bisa melawan peradangan atau radang atau penurunan kondisi dari bagian otak kita, salah satu bagian otak saraf otak kita yang menyimpan memori atau daya ingat, itu kalau sudah terjadi radang, kalau sudah terjadi penurunan dan lain-lain, maka otomatis konsentrasi buyar, nggak fokus ya. Nah, karena madu mengandung polifenol, itu bisa meningkatkan kondisi fokus dan konsentrasi kita. Selain ada ginseng, ada saffron. Manfaatnya bagus banget untuk konsentrasi ya. Oke, poin ke-8. Apa saja poin ke-8 yang bisa terbantu? Nah, ini penyakit yang paling jadi pembunuh nomor satu di dunia ya, jantung ya. Nah, dan jantung ini memang udah menjadi penyakit yang luar biasa, makin tak dari tahun ke tahun penderitanya persentasenya makin banyak karena masalah salah satunya pola makan atau stres atau kurang olahraga dan lain-lain. Nah, ternyata di Trumi semua jelly kita itu sangat bisa membantu masalah penyakit jantung. Tetapi Bapak Ibu bisa lihat di sini ada yang bintang 3, ada bintang 2, ada bintang 1, seperti yang tadi saya jabarkan di awal. Bintang 3 adalah yang paling direkomendasi, yaitu jelly healthy, di mana jelly healthy ini sangat bagus untuk penderita jantung karena mengandung bahan-bahan yang dapat membantu mengurangi resiko, termasuk mengurangi apabila sudah terpapar penyakit jantung. Ya, jadi sangat bagus, boleh dikonsumsi 3 kali 1 per hari. Tapi untuk perawatan jantung yang memang dalam kondisi intensif, ya itu bisa ditingkatkan 3 kali 2 cacat per hari. Oke, itu untuk jantung. Poin ke-9, ternyata jelly trumi juga bisa memperbaiki di poin ke-9. Silakan Pak Sony. Ini poin ke-8 jantung. Kita masuk ke poin 9.
Oke, mungkin Pak Sony, oke, memperbaiki kualitas pencernaan, ya. Ini sedikit berhubungan dengan yang tadi, yang poin keberapa tentang untuk detoksifikasi ya, di mana pencernaan, Bapak Ibu percaya nggak? Pencernaan itu adalah salah satu indikator penentu di mana kalau pencernaan kita nggak sehat, maka penyakit banyak yang berdatangan hanya gara-gara dari pencernaan, ya. Nah, pencernaan yang buruk di sini tulis ya adalah gangguan dalam proses pemecahan makanan yang disebabkan karena kurangnya serat, dehidrasi, atau ketidakseimbangan bakteri pada usus ya. Nah, jelly detox ini sangat bagus untuk memperbaiki kualitas pencernaan kita, ya, di mana ada kandungan sarang burung walet, buah plum, dan ginseng. Jadi jelly detox sama jelly healthy. Yang paling rekomen adalah jelly detox. Oke, kita masuk ke poin 10, yaitu untuk mencerahkan atau menghaluskan kulit. Nah, kita baca ya, di mana kulit kusam atau tidak cerah adalah kondisi kulit yang nampak tidak sehat karena kurangnya hidrasi atau kurangnya cairan, karena paparan polusi, atau kekurangan nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh kulit. Ya, contoh vitamin E dan vitamin C, termasuk tentunya beberapa vitamin yang lainnya. Nah, jelly trumi, khususnya yang beauty, itu sangat bagus sekali untuk mencerahkan atau menghaluskan kulit. Kenapa? Karena seperti yang teman-teman semua sudah tahu, jelly trumi kita ini mengandung kolagen. Dan kolagen yang kita pakai itu adalah kolagen tripeptide, yaitu kolagen yang paling terkini, dan kolagen tripeptide ini diperoleh dari ikan laut. Ya, kolagen itu bisa bersumber dari beberapa hewan, bisa dari ikan air tawar, bisa dari ikan air laut, bisa dari hewan-hewan darat ya, hewan mamalia, contoh sapi, atau juga bisa dari beberapa tumbuhan. Tetapi yang paling bagus memang kolagen yang jenis prepeptide itu paling bagus, dan yang dari ikan laut. Kandungan kolagennya cukup tinggi, kualitasnya juga beda. Ya. Nah, kalau mau dibantu, bisa dibantu dengan jelly detox, bisa juga dibantu dengan jelly yang healthy. Tetapi nomor satu adalah jelly yang beauty. Nah, jadi kolagen ini suatu suatu molekul. Jadi gini, tubuh kita ini membutuhkan kolagen, ya. Jadi kolagen itu adalah molekul atau protein yang mempunyai sifat sebagai serat yang bersifat keras, ya, dan nggak larut di dalam air, ya. Nah, fungsi dari kolagen ini banyak, tetapi untuk semua regenerasi tubuh kita, yaitu mulai dari pertama untuk memperbaiki sel dan struktur kulit, ya, untuk memperbaiki sel dan struktur tulang, tendon, tulang rawan, dan lain-lain. Jadi kolagen itu sangat bagus sekali, bukan hanya untuk kulit, tapi bisa uh, untuk gigi dan untuk rambut. Ya, nanti ada pembahasan di tema berikutnya. Oke, lalu poin 11, kondisi penyakit yang bisa terbantu dan bisa sekali dibantu dengan jelly trumi, yaitu insomnia atau kesulitan untuk tidur. Nah, insomnia adalah kesulitan tidur yang disebabkan beberapa faktor. Di antaranya stres, kebiasaan tidur yang buruk, misalnya tidurnya terlampau malam, atau bahkan tidurnya pun itu enggak 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 cukup waktunya ya. Harusnya harusnya 8 jam minimal, tetapi mungkin tidurnya hanya 4 jam atau 5 jam. Termasuk gangguan hormon, ya. Gangguan hormon ini sangat mempengaruhi kualitas tidur atau insomnia. Yang sangat membantu untuk insomnia yaitu jelly yang healthy. Jelly healthy dan tentunya jelly yang beauty. Karena dua-duanya ini punya
punya kandungan yang bagus, yaitu pertama di Jelly Beauty ada buah delima, di jelly yang healthy ada putik bunga saffron, di mana putik bunga saffron dan delima ini bagus banget untuk mengatasi insomnia, yaitu eh, dia bisa membuat suasana hati menjadi rileks, ya. Jadi kita yang tadinya bad mood menjadi mood kita stabil hanya dengan konsumsi jelly yang healthy. Karena ada dua bahan, yaitu jelly healthy, eh, ekstrak ginseng, dan tentunya yang paling penting adalah saffron, ya. Ginseng juga bisa membuat eh, mengatasi ya gangguan tidur, suasana hati dan segala macam. Nah, lalu kita jadi rileks gitu loh. Makanya sangat dianjurkan untuk konsumsi dua produk ini apabila Anda menderita kesulitan tidur. Oke, yang ke-12. Ke-12 ini adalah yang berhubungan dengan sakit kepala, migrain, sakit kepala, vertigo, dan lain-lain yang berhubungan dengan sakit kepala. Ini sangat terbantu dengan jelly detox, ya, karena kandungan pertama sarang burung walet, ginseng, dan juga saffron. Jadi jelly detox maupun jelly healthy itu sangat membantu untuk penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sakit kepala. Oke, kita lanjut poin ke-13, kanker. Nah, ternyata Trumi jelly kita juga bisa membantu loh, ya. Walaupun bukan obat, tetapi bisa membantu memberikan nutrisi yang cukup, makanan yang cukup untuk kepentingan kesehatan kita dalam melawan kanker. Yaitu kita baca dulu ya, kanker itu apa sih? Kanker adalah pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali. Ya, sebenarnya di dalam tubuh wanita dan pria dewasa itu pasti punya sel abnormal, tapi dalam jumlah yang masih terkendali nih, ya. Artinya sel kanker yang ada itu masih masih belum aktif, karena seiring dengan pertumbuhan kita punya usia, dengan pola makan, pola hidup dan lain-lain, pasti ada pertumbuhan sel abnormal tetapi masih terkendali. Nah, yang bahaya adalah yang sel abnormalnya tidak terkendali, akhirnya menjadi kanker. Nah, ini bisa dibantu dengan jeli kita, yaitu yang detox dan yang healthy. Oke, silakan yang poin ke-14. Diabetes juga merupakan suatu penyakit yang paling banyak diderita saat ini, ya. Karena penyakit degeneratif yang memang termasuk 5 besar adalah diabetes. Kenapa? Karena diabetes itu adalah suatu kondisi penyakit yang memiliki gula darah tinggi akibat akibat gangguan produksi di dalam tubuh kita, metabolisme kita yang tidak benar, ya. Dan karena pola makan kita juga nih yang banyak suka makan yang manis-manis, suka konsumsi. Jadi udah tahu semua makanan kita, apapun yang kita beli saat ini, yang kita beli bakery, yang kita beli snack-snack, yang kita makan juga mungkin eh, produk-produk yang hari-hari yang kita makan itu sebenarnya sudah manis, ya. Tetapi kebanyakan orang Indonesia khususnya yang di daerah Jawa itu konsumsi minum pun yang manis-manis, minum teh manis, minum air selalu dikasih gula. Bahkan yang paling parah adalah apabila kita minum minuman yang berkarbonisasi atau minuman yang memiliki soda yang tinggi atau minuman berperisa, minuman-minuman yang banyak dijual di minimarket, di toko, di warung, dan lain-lain. Apapun minuman dalam bentuk kemasan yang ada, mau kotak, mau botol, mau kaleng, dan lain-lain, pasti kadar gulanya tinggi, bahkan sangat tinggi, ya. Jadi untuk minuman-minuman yang ada, tolong kita jangan minum minuman itu karena luar biasa nanti efeknya ke tubuh kita. Tetapi apabila sudah terlanjur, boleh dibantu dengan mengkonsumsi jelly, yaitu jelly yang detox, yaitu 3 kali 2 sehari. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam, ada pendalaman tentang diabetes untuk sesi-sesi berikutnya. Oke, poin ke-15, penyakit yang bisa terbantu adalah stroke, ya. Apa itu stroke?
Stroke adalah gangguan aliran darah ke otak yang bisa terjadi akibat tekanan darah tinggi, kolesterol, pola makan dan pola hidup yang tidak sehat. Bahkan yang sebelumnya diabetes pun bisa menimbulkan stroke, ya. Dan banyak sekali penyakit-penyakit degeneratif sekarang. Kalau dulu kan orang tahunya, oh kalau darah tinggi terjadi penyumbatan, akhirnya stroke. Tapi makin ke sini diabetes dan lain-lain itu ternyata juga luar biasa. Tanpa dirasa, tanpa disadari, ternyata begitu ada yang diabetes atau kolesterol tinggi, penyumbatan, akhirnya stroke. Ya, nah ini luar biasa. Jelly kita yaitu jelly detox karena mengandung buah plum sama sarang burung walet bisa membantu untuk mengurangi resiko dan penyakit dari stroke dengan konsumsi 3 kali 2 sachet per hari. Nah, bagi yang sudah menderita stroke, dianjurkan 1 minggu pertama atau 14 hari pertama itu konsumsi jelly 3 kali 3 sachet per hari, ya, untuk 1 minggu pertama sampai 2 minggu pertama. Setelahnya baru dikurangi menjadi 3 kali 2 sachet per hari. Itu rekomendasi untuk stroke, ya. Yang poin ke berikutnya 16, ya. 16 yaitu hipertensi atau bahasa umumnya darah tinggi, ya. Tekanan darah yang tinggi itu biasanya diakibatkan stres, pola makan yang nggak sehat, banyak makan garam, pola hidup atau kurangnya olahraga atau aktivitas fisik yang cukup. Tapi nggak boleh berlebihan juga, sesuai dengan kebutuhan umur masing-masing, ya. Nah, ini bisa diatasi, bisa dibantu dengan suplemen jelly kita yang detox, ya. Di situ ada anjurannya. Lalu yang ke-17, Bapak Ibu, selain hipertensi, darah tinggi, ternyata poin ke-17 ada suatu penyakit yang bisa disembuhkan atau dibantu, ya, dibantu dengan jelly trumi yaitu liver, ya, liver atau bahasa umumnya hati, ya. Nah, penyakit liver adalah gangguan fungsi hati yang terjadi akibat konsumsi biasanya sih alkohol, ya, alkohol yang berlebihan, pola makan buruk, pola hidup, dan ada beberapa kasus karena infeksi dari virus. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan, pria termasuk wanita yang suka minum alkohol dalam artian, ya, itu yang paling banyak terserang adalah organ hatinya, ya. Nah, di jelly trumi kita yaitu yang detox karena mengandung sarang burung walet dan Cisania latifolia itu sangat membantu untuk mengurangi resiko termasuk yang sudah mengidap penyakit liver, ya. Jadi Cisania latifolia adalah suatu padi, ya, yang mana ini sangat bagus. Dulu itu sering dipakai untuk dulu zaman dulu dipakai memang untuk konsumsi, tetapi karena sekarang udah makin langka, jadi akhirnya padi-padian ini hanya diambil komponen-komponen tertentunya untuk dipakai suplemen karena tidak bisa untuk konsumsi lagi seperti dulu. Dan ini adanya Cisanea latifolia adanya di dataran atau daratan Asia Timur, ya. Dulu ada di Burma, ada di China, ada di daratan-daratan Tiongkok. Dan ini ada di varian jelly beauty kita, yaitu mengandung Cisania latifolia. Oke, nomor 18. Apa sih yang bisa terbantu? Kolesterol. Kolesterol juga salah satu penyakit yang banyak diderita. Kolesterol tinggi adalah suatu proses penumpukan lemak darah yang bisa meningkatkan resiko. Sebenarnya bukan penyakit jantung aja, banyak, tetapi memang lebih gampang terkena resiko penyakit jantung dengan adanya kolesterol tinggi, ya, karena akibat pola makan kita yang, waduh, lemak jenuhnya ini tinggi banget gitu loh, ya. Apa yang bisa membantu jelly terumi kita yaitu pertama jelly detox, kedua jelly healthy karena mengandung bahan yang sangat membantu. Nanti baik bedness, baik semangka, baik silum khas, ya, konjak jelly itu sangat bagus sekali untuk mengurangi kolesterol, ya. Nanti ada tahapan, ada
ada penjelasan tentang kolesterol di lebih intens, lebih mendalam di topik-topik berikutnya. Oke, nomor 19, ternyata jelly trumi juga bisa sebagai anti-aging, ya, yaitu proses penuaan yang lebih dini, lebih lebih awal. Harusnya belum terjadi, tapi karena adanya paparan radikal bebas, UV, bukan hanya UV ya, tapi lampu di dalam rumah kita, khususnya lampu yang memiliki daya atau watt yang cukup tinggi, biasanya di atas 30 watt ya, 25 sampai 30 watt. Apalagi lampu itu adalah lampu pijar ya, maka itu sangat sangat luar biasa memberikan paparan tinggi untuk kita punya kulit ya. Atau bisa juga karena stres, pola makan dan kurangnya nutrisi. Dan khusus ibu-ibu ya, apabila ada di dapur, tolong jaga dari paparan panasnya api kompor. Karena api kompor pun memberikan kontribusi terhadap kondisi kulit kita. Ya, api kompor itu bisa memberikan efek yang kurang bagus untuk kulit kita, mulai dari flek, pengerutan dan lain-lain. Ya, oke. Ini bisa dikonsumsi dengan jelly kita, khususnya yang beauty ya. Oke, yang ke-20 untuk jerawat itu juga sangat membantu sekali dengan jelly kita, yaitu jelly yang beauty. Kenapa? Karena jerawat itu karena adanya suatu peradangan ya pada kulit, baik di kulit bagian lapisan terluar maupun lapisan kulit dalam, akibat produksi minyak yang berlebih, pola hidup, bisa dari bakteri, kuman, bisa jadi karena hormon yang tidak seimbang, bisa jadi ya karena adanya unsur-unsur ya dari luar, dari keringat, dari kotoran dan lain-lain, sehingga menimbulkan sebum di kulit kita, di wajah kita, karena memang wajah kita ini pori-porinya ini uh, rentan sekali ya untuk masuk bakteri-bakteri, sehingga bisa menimbulkan jerawat. Dan jelly trumi kita yaitu yang beauty itu sangat bagus sekali untuk mengatasi jerawat. Sudah banyak sekali testimoninya, Bapak Ibu. Oke, nomor 21. Nah, ini mungkin penyakit yang umum yang biasa, yaitu batuk. Batuk itu sebenarnya bukan penyakit ya. Sebagai batuk itu adalah suatu respon tubuh untuk membersihkan saluran nafas yang ada penyebabnya nih. Karena misalnya, oh infeksi, oh karena alergi, mungkin dingin, debu, dan lain-lain, atau karena iritasi, maka tubuh kita, hidung kita mengeluarkan reaksi untuk batuk. Ya, jadi batuk itu sebenarnya adalah suatu reaksi yang sebenarnya normal, tapi tentunya mengganggu, dan ini bisa dibantu dengan jelly kita yang healthy, ya, karena mengandung pertama ginseng, yang kedua madu, ya. Pasti Bapak Ibu tahu ya, kalau batuk pun kita bisa langsung minum madu, tentunya madu yang bagus ya, karena madu juga banyak yang nggak bagus. Jadi madu itu sangat membantu untuk batuk. Ya, ini ada di jelly terumi kita. Oke, poin ke-22 yaitu ini biasanya banyak diderita untuk orang-orang yang sudah agak lansia ya, yaitu rematik atau asam urat. Ya, jadi sebenarnya rematik sama asam urat ini sebenarnya sebenarnya sih berbeda ya, tapi selalu banyak orang yang menafsirkan rematik ya notabene asam urat gitu ya. Nah, tapi nanti ada pembahasan lebih intens kalau memang ada topik kita bisa bahas tentang perbedaan rematik dan asam urat. Oke, silakan. Rematik adalah suatu kondisi nyeri sendi ya yang diakibatkan karena peradangan ya. Kalau asam urat itu terjadi karena adanya penumpukan kristal kristal asam urat ya, dan akibat makanan yang dikonsumsi kita itu mengandung purin yang sangat tinggi sekali ya. Nah, kebetulan nih saya kasih tahu ya Bapak Ibu ya,
untuk jelly kita yang detox ya, itu kan mengandung buah plum. Nah, buah plum itu adalah salah satu buah yang mengandung kadar purin yang tinggi. Jadi kalau yang detox itu dianjurkan dihindari untuk yang punya penyakit asam urat ya, karena mengandung buah plum. Tetapi bisa mengkonsumsi jelly healthy atau jelly beauty karena buah semangka dan buah delima ini kandungan purinnya rendah sekali, hampir nol ya. Dan ini sangat bagus untuk membantu asam urat dan tentunya ada kandungan ginseng, ada zat aktif lain yang bisa membantu untuk membantu penurunan kondisi asam urat atau rematik kita menjadi pulih. Oke, poin kedua tiga ginjal yaitu eh, suatu kondisi penyakit ginjal yang memang Pak Sony boleh dibantu untuk yang poin kedua tiga yaitu ginjal. Ginjal adalah gangguan pada fungsi ginjal kita yang terjadi akibat biasanya nih diabetes, darah tinggi, atau dehidrasi yang cukup kronis, kekurangan cairan yang cukup kronis karena pola hidup dan pola makan. Juga bisa terjadi karena kita banyak konsumsi yang makanan-makanan yang tidak sehat yang merusak ginjal ya dan ini luar biasa ya kalau ginjal udah rusak itu sangat mempengaruhi keseluruhan metabolisme tubuh. Nah, produk kita yang paling bagus untuk yang punya masalah di ginjal tentunya adalah Jelly Detox ya karena Jelly Detox ini eh, sangat bagus manfaat-manfaatnya. Selain itu tentunya bisa di combine, bisa dibantu dengan jelly healthy ya yang mengandung saffron. Karena saffron ini ada literatur itu bisa membantu kesehatan ginjal bahkan yang sudah kronis bisa dibantu dengan saffron. Oke, kita masuk ke poin 24 yaitu masalah penyakit yang berhubungan dengan mata. Banyak ya yang rabun, yang katarak, yang mata minus, mata plus, yang floater dan lain-lain. Ini eh, termasuk masalah kesehatan yang terganggu di area mata kita. Nah, biasanya karena faktor usia umumnya sih ya. Tetapi kadang karena kurangnya nutrisi atau kurangnya gizi. Dan yang paling banyak terjadi saat ini adalah paparan radiasi yang berlebih. Sekarang ini zamannya eh, handphone, zamannya laptop, zamannya eh, menonton YouTube lah apa segala macam. Jadi dengan kita sering menonton, apalagi kalau kita punya eh, gadgetnya memang nggak terlalu bagus pixelnya atau dibilang apa itu cahaya yang ditimbulkannya itu akan merusak mata ya. Nah, kebetulan buah plum dan buah semangka serta ginseng nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri di Google atau di literatur yang ada itu sangat bagus untuk kesehatan mata. Kenapa? Yang pertama di buah plum itu vitamin A-nya tinggi sekali ya dan mata butuh vitamin A. Nah, lalu di buah semangka bukan hanya vitamin A-nya, tapi vitamin C juga tinggi. Plum juga sama tinggi, tetapi dua-dua ini semangka lebih tinggi di vitamin C-nya. Dan di buah semangka mengandung yang namanya lutein, ya. Lutein itu suatu apa ya? Suatu pigmen yang kalau di bahasa kedokteran medis itu dibilang pigmen karotenoid ya, di mana buah semangka ini mengandung lutein dan fungsinya ini dari lutein ini untuk apa? Untuk kesehatan mata dan untuk mencegah terjadinya gangguan pada mata yang diakibatkan macam-macam tadi. Jadi silakan Bapak Ibu yang ada masalah gangguan kesehatan mata untuk konsumsi jelly kita yang detox dan dikombin dengan jelly yang healthy. Oke, kita masuk poin ke 25. Silakan poin ke 25 ini masalah yang paling umum terjadi yaitu sembelit. Sembelit adalah kesulitan buang air besar
karena kurangnya serat, karena dehidrasi, kurangnya cairan, atau kurangnya aktivitas fisik kita. Ya, jadi aktivitas fisik kita kurang sehingga otomatis metabolisme juga terganggu, itulah terjadi sembelit atau kita kesulitan untuk buang air besar. Nah, jelly detox kita ini sangat membantu sekali. Kenapa? Karena pertama mengandung silum khas, mengandung buah plum dan konjac. Nanti kita bahas, ada sesi yang secara khusus kita akan bahas konjak jelly di poin yang keberapa nanti, supaya konjak jelly Anda tahu apa manfaatnya. Oke, kita masuk ke poin ke 26. 26 yaitu peradangan. Peradangan adalah suatu respon tubuh terhadap infeksi atau cedera yang dapat menyebabkan nyeri, bengkak, kemerahan, atau masalah-masalah yang timbul dari tubuh kita itu reaksinya yang terjadi karena peradangan tersebut. Ya, yang paling bagus jelly trumi kita konsumsi yang jelly healthy karena mengandung 3 bahan jelly. Selain jelly healthy ada jelly yang detox maupun yang jelly yang beauty, karena 3 bahan ini sangat bagus, tapi memang yang paling bagus memang karena adanya ginseng, selain adanya sarang burung walet dan Cisania latifolia. Ya, kenapa ginseng bagus untuk mengatasi peradangan? Ginseng itu memiliki satu sifat antioksidan yang sangat tinggi, dan ginseng juga mengandung antiinflamasi, ya, yaitu uh, untuk mengurangi intensitas atau kondisi peradangan yang terjadi dalam tubuh. Jadi dengan adanya antiinflamasi di ginseng ini sangat membantu untuk mengatasi peradangan. Oke, kita masuk ke poin 27. Penyakit apa yang bisa terbantu dengan nutrisi-nutrisi yang ada di dalam produk terumi kita, yaitu yang ke-27 adalah anemia. Anemia adalah suatu kondisi kurangnya sel darah merah yang dapat terjadi akibat kekurangan zat besi atau vitamin B12. Ya. Nah, untuk mengurangi risiko anemia atau bagi yang sudah mengalami, bisa konsumsi jelly detox, ya, atau jelly yang beauty, boleh dikombin, tapi terutama adalah jelly detox 3 kali 1 sachet per hari. Oke, nomor 28 yaitu penyakit yang banyak juga nih, dan ini biasanya banyak diderita untuk para para ya, lansia yang sudah lanjut usia, ya, yaitu osteoporosis. Ya, osteoporosis adalah suatu kondisi pengeroposan tulang atau kondisi tulang rapuh akibat kekurangan kalsium atau seiring dengan faktor usia. Ya, nah ini bisa terjadi pengeroposan tulang, dan jelly kita yang sangat membantu adalah jelly detox. Ya, jelly detox boleh dikombin dengan jelly healthy. Nah, 3 kali 1 sachet per hari. Lalu kebalikan dari poin ke-28 yaitu poin ke-29. Kalau 28 itu adalah osteoporosis, 29 adalah osteoartritis, ya, yaitu pengapuran. Jadi kebalikan. Kalau yang tadi pengeroposan, kurang keropos, kalau ini tulangnya mengapur atau pengapuran. Nah, atau ada bilang juga radang sendi, ya. Kadang-kadang ada yang menyamakan tadi dengan rematik gitu ya. Padahal memang beda antara rematik dan radang sendi. Nah, jadi osteoartritis adalah peradangan sendi akibat kerusakan tulang rawan yang bisa diakibatkan karena umumnya sih faktor usia, ya, tapi bisa juga dengan cedera, ya, cedera karena kecelakaan, cedera karena olahraga dan lain-lain, itu bisa membuat terjadinya pengapuran. Ini bisa dibantu dengan jelly kita yang healthy, terutama healthy boleh dikombin dengan jelly kita yang beauty.
ya, karena mengandung semangka dan delima itu bagus banget untuk pengapuran. Oke, ini poin 29. Sekarang kita masuk ke poin 30. Nah, ini penyakit sebenarnya langka ya, tapi banyak terjadi juga. Ya, yang pertama adalah Alzheimer dan yang kedua adalah Parkinson. Nah, ini dua ini sebenarnya mirip-mirip lah penyakitnya. Ya, nah Alzheimer ini apa? Dia adalah suatu penyakit yang eh, gangguan daya ingat akibat terjadinya kerusakan pada sel otak. Kalau Parkinson itu terjadinya suatu penyakit karena gerakan eh, yang karena penurunan dari dopamin. Nah, dopamin itu ternyata sangat berperan banget untuk tubuh kita, ya. Jadi kalau Bapak Ibu cek di literatur, ya, dopamin itu di literatur yang ada di dunia kedokteran, dunia medis, itu kadang disebut sebagai happy hormone atau hormon gembira, ya. Jadi dopamin ini eh, sangat mempengaruhi sebagai mood booster atau suasana hati seseorang. Jadi kalau kita terjadi penurunan nih dopamin, maka ada risiko yang tadi Parkinson, ya. Walaupun itu bukan penyebab satu-satunya, ada penyebab yang lainnya banyak sekali, tetapi salah satunya adalah dopamin. Dan kebetulan jeli kita ada mengandung bahan-bahan yang bisa meningkatkan dopamin di tubuh kita, yaitu delima, saffron, dan ginseng. Ya, kalau kita punya dopamin sehat, maka otomatis kita punya gerakan tubuh kita itu juga akan sehat juga. Tidak terjadi seperti gerakan-gerakan yang tidak tidak wajar gitu ya, seperti Parkinson itu. Nah, karena dopamin ini adalah kalau di dunia medis ya, itu dibilang sebagai seperti sejenis saraf pengantar yang ada di otak kita yang diproduksi tubuh, di mana cara pengantar ini tujuannya adalah untuk mengirim pesan antar eh, saraf di otak satu kita dengan kita yang lain. Jadi kan masing-masing sel saraf kita kan punya fungsi masing-masing nih. Nah, jadi kalau kita dopaminnya normal, maka semua sinyal yang disampaikan di sel-sel saraf kita itu bisa bekerja dengan benar, ya. Tapi kalau dopaminnya melemah, dopaminnya rusak, maka ya terjadilah yang namanya Parkinson. Oke ya. Poin ke-31 yaitu kondisi penyakit yang banyak banget diidap yaitu darah tinggi, ya. Darah tinggi adalah kondisi tekanan darah yang lebih tinggi dari normal, di atas normal karena macam-macam tuh, akibat karena stres, pola makan yang buruk, pola hidup, atau karena faktor genetik, karena keturunan juga juga bisa mempengaruhi darah tinggi. Ya, jelly detox kita bisa membantu. Ya, 3 kali 1 sachet per hari. Kenapa? Karena di jelly detox kita yang terutama itu mengandung sarang burung walet dan buah plum. Sangat bagus untuk mencegah dan mengurangi darah tinggi. Poin ke 32. Nah, ini kebalikan. Kalau tadi 31 adalah darah tinggi, poin ke-32 adalah darah rendah. Ya, darah rendah adalah tekanan darah yang lebih lebih rendah dari tekanan normal dan bisa menyebabkan pusing karena kurangnya nutrisi, karena terjadi dehidrasi atau kurangnya cairan dan beberapa faktor lainnya. Kalau tadi tuh untuk darah tinggi itu kita dianjurkan konsumsi jelly kita yang detox. Nah, yang untuk darah rendah kita kebalik, yaitu jelly kita yang beauty dan jelly kita yang healthy. Ini ada sedikit kesalahan. Sebenarnya yang paling bagus adalah yang jelly beauty ya, ada bintang 3. Yang jelly healthy ini sebenarnya bintang 2 ya. Jadi bisa dikomban dengan jelly healthy. Karena buah delima dan dan kolagen itu sangat bagus banget untuk mencegah darah rendah. Dan beberapa bahan di jelly yang healthy juga sangat membantu. Oke, poin ketiga, ini kesehatan tulang secara umum.
Kalau tadi kita bahas kan pengeroposan dan pengapuran. Spesifik ya. Kalau ini kita bicarakan masalah kesehatan tulang. Kesehatan tulang itu pasti dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, karena kurangnya kalsium, ya, kurangnya vitamin D, dan aktivitas fisik yang kurang. Karena aktivitas fisik yang kurang itu sangat menunjang untuk menjaga kekuatan dan kepadatan atau massa dari tulang itu. Jadi eh, sangat bagus sekali kita konsumsi yang paling terutama adalah jelly detox, ya. Lalu yang kedua boleh dikombin dengan jelly yang healthy. Oke, kita lanjut poin ke 34. Saya sengaja nggak bahas lebih detail untuk beberapa poin karena memang banyak sekali materinya. Nanti ada pendalaman masing-masing. Pak Sony bisa dibantu untuk yang poin ke 34. Poin ke 33 kita sudah, yaitu tadi kesehatan tulang. Kita sekarang masuk poin 34, yaitu kesehatan otak. Nah, apa itu kesehatan otak? Kesehatan otak dipengaruhi oleh faktor apa aja? Pertama, nutrisi. Kedua, pola tidur. Kalau pola tidur kurang, maka kesehatan otak juga bisa terpengaruh ya. Dan aktivitas mental yang cukup untuk mencegah penurunan fungsi kognitif. Ya, nanti saya akan jelaskan di pendalaman tentang kesehatan otak untuk fungsi kognitif itu apa sih gitu loh. Dan jeli trumi yang bisa membantu adalah yang detox. Yang kedua adalah yang healthy. Karena kandungan-kandungan ini cocok banget, cocok sekali untuk kesehatan otak kita. Oke, kita masuk poin ke 35, yaitu penyakit wasir. Nah, apa sih wasir? Wasir itu adalah suatu pembengkakan pembuluh darah di bagian anus yang terjadi akibat tekanan berlebih pada saat melakukan buang air besar. Kenapa bisa terjadi? Karena pada saat pola makan kita mungkin kurang serat, ya, kurang air, sehingga kita punya feses mengeras dan ya bahkan sulit untuk keluar dan itu membutuhkan suatu tekanan dorongan dari tubuh kita sehingga akhirnya terjadilah pembengkakan, terjadilah benjolan, terjadilah radang pada bagian anus sehingga ini yang disebut wasir. Nah, supaya bisa terbantu tentunya kita harus konsumsi suplemen jelly trumi kita yang terutama adalah detox. Kenapa? Karena silum khas dan tentunya yang healthy ya, karena ada semangka di mana semangka ini memiliki kandungan air yang sangat tinggi sekali. Ini sangat membantu sekali untuk membuat feses menjadi lunak dan otomatis BAB lancar dan otomatis ya tidak terjadi wasir atau membantu mengurangi wasir. Oke. Poin ke 36 setelah wasir yaitu ini secara umum yaitu kondisi batuk, pilek, flu dan lain-lain yang terkait ya. Apalagi dalam kondisi sekarang yang masuk musim penghujan ya. Batuk, pilek, flu dan lain-lain yang banyak kita jabarkan adalah suatu infeksi dari saluran pernafasan yang disebabkan oleh virus dan umumnya dapat menyebar melalui udara ya. Nah, produk kita yaitu Jelly Healthy. Kenapa? Karena healthy penekanannya pada stamina ya, di mana healthy ini termasuk jelly lain mengandung madu dan juga healthy mengandung ginseng dan boleh dikombin dengan yang jelly detox karena ada sarang burung walet. Nah, tiga komponen penting ini madu, ginseng dan sarang burung walet sangat bagus sekali untuk meningkatkan imunitas, daya tahan tubuh. Karena umumnya batuk, pilek, flu dan lain-lain itu karena penurunan kita punya imunitas. Ya, oke, silakan nomor nomor 37, Pak Sony. 37 itu yaitu paru-paru. Penyakit paru-paru adalah gangguan pada organ pernafasan yang biasanya dan bisa terjadi biasanya karena infeksi, karena polusi,
Dan yang paling terutama biasanya karena merokok, ya, baik perokok aktif, apalagi perokok pasif, ya. Jadi kita dianjurkan, walaupun nggak merokok, ya jangan dekat-dekat dengan orang yang merokok, karena kita akan menjadi perokok pasif dan itu bahayanya besar juga gitu loh. Bahkan lebih besar dari perokok aktif. Makanya penyakit paru-paru ini bisa menular walaupun seseorang bukan menular, bisa diidap maksudnya, walaupun seseorang itu tidak merokok ya, tapi sekitarnya merokok. Nah, jadi ini bahaya ya. Tapi yang paling penting kita bisa mencegah, kita bisa mengurangi dengan jeli kita yaitu yang detox dan yang healthy sesuai dengan anjuran nanti yang tertulis di layar ya. Poin ke-38, alergi atau alergi ini efeknya macam-macam sebenarnya, bukan gatal-gatal aja ya. Tapi ini salah satunya ya, gatal-gatal, yaitu alergi adalah suatu reaksi dari tubuh kita. Jadi respon dari tubuh kita terhadap satu kondisi atau satu zat tertentu sehingga menimbulkan gatal, ruam, ruam itu mungkin bengkak-bengkak, ya, bersin atau mata gatal atau berair. Nah, itu bisa dibantu dengan jeli kita yang beauty, ya. Jeli beauty kita ini mengandung bahan-bahan yang ditulis di layar, Caesania latifolia, kolagen, dan delima. Ini sangat bagus sekali untuk alergi dan gatal-gatal. Oke, kita masuk poin ke 39 untuk kesehatan gigi dan mulut ya, karena jeli kita yang yang beauty ya itu khususnya mengandung kolagen dan buah delima, dan tadi berulang kali saya sebutkan ternyata kolagen ini bukan untuk masalah yang berhubungan dengan kulit saja, tapi kolagen juga bagus sekali untuk gigi dan mulut, ya, untuk gusi dan lain-lain. Jadi bagi yang ada masalah dengan gigi dan mulut, silakan konsumsi jeli yang beauty 3 kali 1 sachet per hari. Oke, kita masuk poin 40. Nah, ini masih 11 lagi nih, total 50 ya. Ini lanjutan dari yang poin 39, yaitu kesehatan rambut dan kuku. Yaitu kita konsumsi jelly yang beauty ya. Karena apa? Karena mengandung kolagen juga. Jadi untuk kuku, untuk rambut, untuk gigi, untuk kulit, itu sangat bagus konsumsi jelly yang mengandung kolagen, yaitu jelly beauty. Baik, kita masuk ke poin 41. Letih, lesu, loyo, dan lain-lain itu biasanya terjadi karena tubuh kurang istirahat. Biasanya terjadi karena overdosis lah dalam bekerja, dalam beraktivitas fisik. Biasanya terjadi karena dehidrasi atau mungkin kurangnya nutrisi, ya. Nah, tentunya jelly healthy yang sangat bagus untuk mengatasi ini karena ginseng, saffron, dan buah semangka itu bagus banget untuk mencegah atau menghilangkan letih lesu dan sejenisnya. Oke, poin 42, sakit perut. Ya, nah sakit perut secara umum biasanya karena gangguan pencernaan, biasanya karena infeksi atau pola makan. Bisa juga dengan cara makan yang tidak benar, yang tidak teratur, yang berlebihan atau yang berkekurangan, itu bisa menyebabkan sakit perut ya. Yang sangat membantu jelly healthy karena mengandung ginseng dan saffron yang bisa membantu untuk mencegah termasuk mengurangi dari sakit perut tadi. Oke, kita masuk ke poin 43, panas dalam atau demam ya. Jadi panas dalam atau demam, baik yang diderita oleh anak-anak mulai dari bayi, balita, sampai dewasa, biasanya terjadi itu karena adanya peningkatan suhu tubuh sebagai suatu respon dari tubuh, sebagai indikator dari tubuh bahwa di tubuh kita ini terjadi infeksi nih, terjadi radang nih, peradangan nih. Jadi tubuh memberikan respon dalam bentuk demam, ya. Nah, produk yang sangat membantu untuk mengatasi panas dalam atau demam itu yaitu jeli kita yang detox, ya. Karena sarang burung walet atau bedness, juga buah plum itu sangat membantu. Tetapi jeli yang
yang healthy itu juga bagus. Kenapa? Karena kalau kita panas dalam atau demam, salah satunya kan karena dehidrasi juga ya, kurangnya cairan. Nah, di jeli kita yang healthy itu mengandung buah semangka. Itu sangat bagus sekali untuk menambah cairan. Jadi, silakan yang ada masalah ini, baik anak-anak, jeli kita aman untuk anak-anak 2 tahun ke atas, itu boleh konsumsi yang ada panas dalam atau demam, boleh konsumsi jeli kita yang detox. Ya, untuk anak-anak nanti ada anjurannya masing-masing ya, tapi kita akan bahas berikutnya. Nomor 44, jeli trumi juga bisa membantu para wanita untuk mencegah menopause dini, menopause awal, ya. Kenapa bisa terjadi? Karena gini. Jadi saya uraikan sedikit di sini ada penjabarannya. Menopause dini adalah berhentinya proses menstruasi rutin yang biasanya terjadi pada siklus kehidupan wanita ya, di mana menstruasinya berhentinya ini lebih awal. Biasanya misalnya, umumnya wanita menjelang 50 atau 50 ke atas harusnya baru terjadi yang namanya menopause. Tapi akhirnya kok ada yang 40-an, bahkan ada yang kurang dari 40 itu bisa terjadi. Kenapa? Karena banyak faktor. Yang paling terutama yaitu hormon. Hormonnya nggak stabil, hormonnya bermasalah. Yang kedua, ya tentunya stres ya. Stres itu bisa membuat terjadinya menopause awal atau menopause dini. Dan macam-macam pola hidup yang tidak sehat, pola makan yang tidak sehat. Ya, jeli yang detox dan jeli yang beauty itu sangat membantu. 3 kali 1 cacet per hari. Ya, oke. Nomor 45. Ternyata jeli trumi bisa banget untuk menguatkan dinding rahim. Ya, biasanya nih ada yang orang gagal gagal untuk kandungannya sampai sampai 9 bulan ya, karena ternyata dinding rahimnya lemah sehingga akhirnya terjadilah keguguran karena memang itu sangat mengganggu kehamilan ya. Dan jeli trumi kita khususnya yang beauty ya, karena mengandung buah delima dan juga jeli kita yang detox mengandung bed nest atau carang burung walet ya. Nah, tetapi khusus ibu hamil, walaupun jeli kita aman, sangat aman untuk ibu hamil, ibu menyusui, tetapi kadang kondisi wanita tidak sama. Ada yang belum makan jeli pun, belum makan macam-macam, memang dinding rahimnya lemah sekali. Jadi dianjurkan usia kehamilan 3 bulan ke atas baru konsumsi jeli kita. Ya, supaya sebenarnya bukan karena nggak boleh, boleh. Cuma jangan sampai gini, jangan sampai hamil baru sebulan 2 bulan, begitu ada masalah karena minum atau makan konsumsi jeli kita, terjadi masalah nih dengan kandungannya. Akhirnya disalahkan nanti jeli trumi. Ya, jadi baiknya usia kehamilan 3 bulan ke atas barulah konsumsi jeli trumi. Oke? Poin ke-46, kesuburan wanita. Kesuburan wanita apa? Yaitu kemampuan wanita untuk hamil dan kemampuan wanita untuk hamil ini bisa terganggu loh. Karena apa? Karena ketidakseimbangan dari hormon, masalah kesehatan pada organ reproduksi wanita, juga pola hidup, pola makan, dan lain-lain. Nah, kebetulan jeli kita yang healthy itu sangat bagus untuk kesuburan wanita. Kenapa? 2 bahan aktif yaitu ginseng dan putek dari saffron, bunga saffron, ini sangat bagus untuk kesuburan wanita. Ya, saya mau bahas khusus nih, khusus saffron. Ternyata saya dapat literatur bahwa saffron itu kan adalah putek dari bunga yang memang kalau di bahasa Latinnya itu dibilang namanya bunga Crocus cantivus ya. Jadi bunga Crocus cantivus ini banyak di negara Arab dan ini sangat bagus banget untuk menunjang kesuburan wanita ya. Jadi ibu-ibu kalau nggak mau ribet, karena apa saya bilang nggak mau ribet karena memang saffron
uh, termasuk langka ya. Kita hanya bisa beli mungkin di online. Harganya pun mahal. Biasanya satu botol kecil ya, itu harganya udah 100 sampai 200 ribu. Itu itu memang mahal saffron ya. Nah, kita cukup konsumsi jelly kita yang healthy karena mengandung saffron, bukan hanya saffron, ada ginseng dan lain-lain. Jadi lebih mengakomodir kebutuhan kesehatan kita. Oke, kita masuk ke poin 47, yaitu tadi kesuburan wanita ya. Sekarang kita bicara untuk kesuburan pria, kaum laki-laki. Nah, sama. Kalau tadi kan kesuburan wanita itu kemampuan wanita untuk bisa bisa hamil gitu ya. Nah, sekarang kesuburan pria, kemampuan pria untuk menghasilkan sperma yang sehat, yang berkualitas, sehingga bisa terjadi yang namanya pembuahan. Dan tentunya ini dipengaruhi oleh pola makan, pola hidup, stres atau enggak, paparan-paparan bahan kimia dan lain-lain, itu sangat mempengaruhi. Nah, bagi pria supaya kesuburannya terjaga, dianjurkan konsumsi jelly yang healthy. Boleh dipandu atau digabung dengan jelly yang beauty, ya, karena kita mau dapat buah delimanya dari jelly beauty, di mana buah delima ini sangat bagus juga untuk kesuburan pria, ya. Jadi yang terutama adalah yang jelly healthy. Oke, nomor 48. Nah, ini kita rangkum walaupun ini sebenarnya antara antara GERD dengan lambung atau MAH ini berbeda ya. Tapi ini kurang lebih ya sama lah. Jadi GERD atau lambung atau gangguan asam lambung ini bisa terjadi. Kenapa? Terjadinya eh, cairan atau makanan atau gas ya yang menekan ke dada sehingga membuat atau menimbulkan nyeri pada dada, dan biasanya diakibatkan karena konsumsi makanan yang tidak tepat, karena kondisi konsumsi minuman yang juga enggak tepat, tetapi memang juga bisa terjadi karena unsur-unsur yang lain, pola pikir atau pikiran, ya. Dan banyak sekali. Kalau kita bahas ini banyak ya, tapi kita nggak spesifik bahas secara detail. Kita bicara secara umum dulu hari ini untuk 50 masalah kesehatan. Dan ini masalah yang ada di lambung ini atau MAH bisa terbantu dengan jeli kita yang healthy. Ya, karena mengandung ginseng dan saffron yang mempunyai kandungan-kandungan nutrisi yang sangat bagus, bermanfaat untuk mengatasi masalah ini. Poin ke-49, dehidrasi atau kekurangan cairan dalam tubuh ini bisa mengakibatkan macam-macam kondisi di tubuh kita ya, panas berlebih, aktivitas fisik yang berlebihan. Nah, itu ini nggak bagus karena kalau kita kekurangan cairan tubuh otomatis sangat mempengaruhi kondisi kesehatan secara umum. Agar tubuh kita tetap terjaga asupan cairannya, tetap terhidrasi, dianjurkan kita konsumsi jelly yang healthy yang terutama. Karena semangka ini kandungan airnya tinggi sekali. Yang kedua, buah delima yang ada di Jelly Beauty. Oke, kita masuk yang terakhir, yaitu tumbuh kembang atau daya tahan tubuh pada anak. Nah, ternyata jelly kita itu bisa membantu, yaitu untuk proses perkembangan fisik dan tentunya mental yang kemungkinan terhambat ya, akibat kurangnya gizi, vitamin dan lain-lain, kurang tidur, pola makan dan lain-lain. Jadi kita uh, menganjurkan untuk konsumsi yang namanya jelly beauty karena ternyata kandungan kolagen, kandungan delima dan ginseng itu membantu banget tuh untuk tumbuh kembang anak. Jadi Bapak Ibu yang punya putra dan putri silakan untuk konsumsi produk-produk jeli terumi kita, tentunya sesuai dengan takaran yang sesuai ya. Kita pernah bikin konten untuk anak umur berapa itu berapa cacat, untuk anak umur berapa berapa cacat ya. Di sini kita nggak bahas secara detail karena memang waktunya panjang. Oke Bapak Ibu,
itu manfaat-manfaat yang bisa kita kita dapat dari jeli trumi ini. Dan ini manfaat ini benar-benar sangat luar biasa karena kandungan bahan aktif yang ada di jeli kita, baik yang di beauty, baik yang di detox, baik yang di healthy, ini sangat luar biasa, di mana manfaatnya ini bahan aktifnya sangat luar biasa untuk mengatasi kita punya masalah-masalah kesehatan, khususnya 50 masalah kesehatan atau 50 kondisi penyakit yang sudah dirangkum. Masih ada sih penyakit yang lain, tapi saya hanya merangkum yang umum dan yang paling banyak ya terjadi di sekitar kita. Nah, mudah-mudahan dengan adanya informasi ini akan memudahkan kita semua pada saat memberikan penjelasan, pada saat melakukan closing di lapangan dengan calon mitra, kita bisa melihat dan menjabarkan kebutuhan-kebutuhan para mitra ini dengan kondisi penyakit atau kondisi kesehatan yang diidapnya, dideritanya, sehingga kita bisa memberikan advice produk kita mana yang bagus untuk kondisi yang terjadi. Nah, tetapi sekali lagi, seperti yang saya paparkan di awal tadi, bahwa jeli trumi kita bukannya obat, ya. Kita adalah makanan kesehatan, jeli trumi adalah makanan tambahan, jadi tidak terjadi proses secara instan. Walaupun ada testimoni satu dua yang memang bisa mendapatkan reaksi cepat, tetapi kondisi seseorang berbeda, dan karena kita adalah makanan kesehatan, kita adalah makanan suplemen, kita bukan obat, jadi ada proses, ya. Jadi kita bukan memberikan atau mengurangi rasa sakitnya itu, tapi kita benar-benar ke sumbernya dan itu ada prosesnya. Jadi Bapak Ibu harus jadikan jeli trumi sebagai satu kebiasaan konsumsi hari-hari, apalagi pada saat di bulan puasa seperti ini. Nah, kemarin kita pernah ada konten ya, jeli trumi untuk puasa bagus. Pada saat kita buka puasa, makan yang jeli apa. Pada saat malam, makan jeli apa. Pada saat sahur, makan jeli apa. Itu beda-beda tuh. 3 varian kita mendukung. Jadi, jeli kita sangat bagus. Nanti kita mungkin secara bertahap 1 minggu sekali atau sesuai kebutuhan, kita akan pendalaman beberapa topik. Bahkan masih banyak topik yang lain. Dan bukan hanya jeli, kita bisa bedah tuntas untuk produk kita yang lain, termasuk di sabun, glowing dan healthy. Jadi secara bertahap kita akan coba belajar, sama-sama belajar tentang jelly, tentang sabun dan lain-lain melalui uh, penjelasan produk knowledge seperti ini. Oke, saya lihat tadi ada beberapa sih yang bertanya ya, tapi mungkin nggak bisa semuanya dijawab karena memang terbatas. Kita akan jawab beberapa pertanyaan yang paling penting aja. Mungkin Pak Beni atau mungkin Pak Sony mungkin ada rangkum pertanyaan yang ada kira-kira apa saja? Mungkin saya bisa bantu ya untuk beberapa pertanyaan. Suara saya cukup jelas ya. Suara saya cukup jelas, Pak Edi. Ya, Kedengaran Pak, kedengaran. Kedengaran. Oke. Ini saya bacakan dari Ibu Pontianak ya. Ini di kolom chat ya. Apakah GLP bisa untuk anak-anak? Silakan Pak Edi. bentar-bentar. Oke, jelly healthy eh, boleh untuk anak-anak, tapi jangan untuk balita. Ya, jadi gini, kenapa? Karena jelly healthy ini mengandung ginseng. Ya, ginseng untuk tumbuh kembang anak itu bagus. Ya, tapi ada kondisi-kondisi tertentu dan saya mungkin nggak bisa bahas secara spesifik ya karena nanti akan panjang. Di mana kalau untuk anak-anak yang masih di bawah balita, di bawah 5 tahun ya, itu jangan jangan dulu konsumsi yang jelly yang healthy ya. Tapi kalau di atas balita dan dalam proses tumbuh kembang menginjak remaja 12 tahun atau 12 tahun ke atas, boleh sangat dianjurkan ya. Kenapa? Karena ginseng ini udah banyak yang tahu loh. Itu selain bisa untuk stamina, bisa untuk daya tahan tubuh, bisa untuk tumbuh kembang,
ternyata yang namanya ginseng juga bisa uh, meninggikan gitu ya. Jadi untuk anak kalau yang konsumsi ginseng rutin dengan usia yang sama dengan yang tidak konsumsi biasanya uh, tingginya lebih tinggi sedikit. Makanya kalau Bapak Ibu lihat di marketplace ya, umumnya vitamin yang dijual, umumnya suplemen yang dijual untuk peninggi badan, itu banyak tuh di Shopee di mana-mana. Umumnya itu bahan aktif utamanya adalah ginseng. Ya, tapi jangan untuk balita. Oke, itu pertanyaan yang pertama ya. Oke, yang berikutnya ini dari dokter Mulkan menanyakan kanker sampai dengan stadium berapa yang masih mampu 4 sampai 4E. Mm-mm. Pak Beni, di saya suaranya putus-putus ya. Apa saya langsung baca dari kolom chat aja ya, biar Silakan. berurutan dan saya mungkin akan jawab yang menurut saya penting-penting aja ya. Tadi yang pertama tadi udah tentang untuk anak-anak ya. Nah terus eh, ini saya nggak nangkep sih, mood laki-laki dan perempuan berapa perbandingannya boleh dalam persentase. Saya kurang nangkap, kita skip dulu. Ginseng apa yang terbaik yang dipakai? Apakah yang putih, merah, kuning, atau lainnya? Ya. Nah, yang kita pakai adalah ginseng merah ya. Dan sebenarnya gini, ginseng yang terbaik itu adalah ginseng yang dipanen di usia yang tepat. Karena banyak banget orang yang ginseng masih muda, baru umur 3 bulan, 4 bulan udah dipanen ya. Nah, harus dengan masa panen yang sesuai. Apa nama jenis penyakit jantung yang dimaksud? Kita nggak bisa bahas lebih jauh karena memang kita nggak bicara masalah medis ya. Kita bicara kesehatan secara umum. Kanker sampai stadium berapa yang dimaksud? Stadium 4 sampai 4 masih mampu. Maaf untuk Bapak atau Ibu yang bertanya ini. eh, Kita di sini juga kita bukan dokter, kita juga bukan kalangan medis yang berhak untuk memberikan referensi sesuai dengan kondisi penyakit tertentu. Jadi sekali lagi ini kita bukan obat, kita adalah suplemen yang bisa membantu. Jadi bagi pun yang sudah mengkonsumsi Jelly Trumi dengan anjuran-anjuran yang sudah ada, khusus penyakit-penyakit yang ya mungkin seperti ini ya kanker yang udah stadium akhir atau apa, tetaplah yang namanya tindakan medis ya tetap harus dilakukan ya. Tetapi nanti bisa kita kita atur ya ritme konsumsi antara obat dengan suplemen kita. Lalu diabetes tipe berapa? Tipe 1, tipe 2 bisa ya, nggak ada masalah. Lalu eh, ada yang bertanya bisa untuk minta di-share. Oke, nanti di-share. Penyakit asam urat. Ya, penyakit asam urat bisa dengan detox. Jadi gini, sebenarnya ya Bapak Ibu ya, kan tadi udah ditulis tuh di layar penyakit tertentu, kondisi kesehatan tertentu bisa utamanya yang ada bintang 3 tuh. Oh, misalnya yang healthy gitu ya. Nah, tapi sebenarnya bintang 2 juga ini bisa membantu masalah yang sama karena bahan aktifnya juga ada. Nah, jadi jangan kaget. Kalau Bapak Ibu ada masalah yang berhubungan dengan apa ternyata saya kasih advice-nya ini yang yang bintangnya 3 ternyata Bapak Ibu konsumsi yang bintangnya 2 bahkan yang bintang 1 dan ternyata bisa sembuh, bisa terbantu, yang nggak ada masalah. Cuma prosesnya sedikit lebih lama aja ya, karena memang bahan aktifnya yang paling tepat yang tadi yang udah dirangkum yang ada bintang 3 itu. Oh ya. Oke, terus ada lagi pertanyaan dari 3 jenis
Trumi mana yang terbaik untuk cara terjepit? Oh tadi nggak dibahas ya. Oke, tapi saya nggak mungkin bahas sekarang karena akan panjang juga. Nanti dikasih berikutnya, saya catat ya. Mudah-mudahan ada file rekaman. Bukan hanya file rekaman ya, tetapi literatur tadi yang ada 2 lembar, 50 penyakit yang bisa terbantu. Jadi rangkuman dari PPT atau PowerPoint ini sudah ada apa? Ada brosurnya, ada flyernya. Dan besok tinggal dilihat. Saya lupa di jam berapa. Besok materi untuk flyer ini akan dibuat konten dan akan diposting. Ya, Alhamdulillah nanti minta filenya baik. Waktu itu kena wasir stadium 4 mau operasi, tapi takut. Nah, saya kasih sabun yang ungu. Alhamdulillah sembuh. Ya, memang sabun ungu kita baik ya. Nanti kita ada sesi berikut untuk bahas sabun. Kalau mah kurang cocok ya makan yang jelly. Ya, tadi udah ada referensinya ya. Sakit nyeri lutut, alhamdulillah sembuh dengan makan 2 kali 1 sachet jelly. Oke, ini kebanyakan sih umum ya. Oke, eh jadi gini Bapak Ibu, sekali lagi saya sampaikan, jelly trumi kita bukan obat, tetapi jangan kaget, Anda akan mendapatkan, akan melihat hasil yang luar biasa kalau konsumsi jelly trumi secara teratur. Ya. Jadi jadikan kebiasaan jelly trum ini sebagai satu makanan tambahan hari-hari. Jangan terpaku, oh kita punya penyakit ini, maka kita harus makan jelly. Kalau kita nggak punya, maka nggak perlu. Sebenarnya gini, ini adalah makanan wajib yang harus kita konsumsi dan ini akan kita rasakan kalau kita konsumsi rutin. Jadi jangan cuma konsumsi 3-4 sachet, jangan konsumsi 1 box, terus habis itu berhenti. Karena pola hidup, pola makan, dan lain-lain terus akan terjadi. Ya, jadi apabila kita masih hidup, maka selama itu juga kita butuh tambahan makanan atau makanan tambahan atau makanan kesehatan yang benar-benar mendukung aktivitas kita. Ya, oke. Sementara itu dulu informasi tentang 50 manfaat jelly untuk tubuh kita. Nanti kita akan ketemu di lain waktu dengan tema, dengan narasi yang berbeda, dan tentunya seputaran produk-produk jelly atau produk-produk Trumi lainnya, termasuk sabun yang luar biasa. Testimoninya sudah banyak, dan ini luar biasa, seperti yang tadi saya sampaikan di beberapa konten ya. Tadi saya ada share di status dan lain-lain. Ternyata awal minggu pertama puasa, di saat banyaknya perusahaan MLM lain yang omsetnya turun, bahkan turun drastis, karena ada kepentingan yang berbeda di awal minggu pertama ini, ternyata kita punya jelly, juga sebagian sabun, tapi khususnya jelly, ternyata meningkat cukup drastis. Penjualan kita di awal minggu pertama ini saya lihat meningkat 200% dan ini ternyata uh, memang terjadi real dan ini ternyata memang testimoninya yang masuk luar biasa. Kebutuhan-kebutuhan yang ada bisa terbantu dengan produk kita yang jelly ini. Mudah-mudahan produk kita sangat membantu dan kita akan terus melakukan penambahan varian sesuai dengan kebutuhan. Nanti Bapak Ibu akan ketemu, akan melihat produk-produk jelly tambahan berikutnya yang mana ada manfaat yang lebih spesifik lagi sesuai dengan kebutuhan dari produk tersebut. Oke, terima kasih info yang saya sampaikan tentang produk-produk ini. Bagi yang mau bertanya nanti boleh bisa japri atau bisa juga melalui upline atau grup masing-masing. Nanti akan kita bahas secara kondisi yang ada. Terima kasih, selamat malam. Ya, selamat malam, Pak, semuanya. Terima kasih, Pak Edi, sudah menyampaikan paparan yang cukup jelas, yang tentunya semua itu akan bermanfaat bagi kita.
Walaupun mungkin terlalu panjang, ada 50, kalau nggak ingat, jadi ini anggap aja sebagai pemula, ya, awal-awal aja ada secara global, nanti akan dibahas lebih detail satu persatu tentunya supaya eh, lebih mengena. Karena kalau 50 dibahas detail, wow, Bapak Ibu mungkin nggak ingat ya parameter sendiri, mungkin yang ingat hanya beberapa. Tapi ini paling nggak sebagai awal yang baik bahwa kita punya produk yang bagus, sebagai informasi dan untuk keterangan yang lebih lanjut, tentunya kita akan lanjutkan pada sesi-sesi berikutnya yang lebih menarik dan tentunya lebih menantang buat kita semua. Ya, akhir kata, kalau ada hal-hal yang tidak sesuai, kami mohon maaf. Ya, sekali lagi kami akhiri malam ini dan buat Bapak Ibu yang masih akan melanjutkan ibadah puasa, semoga semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih sekali lagi. Kita akhiri Zoom kita pada malam hari ini. Selamat malam. Semua sampai ketemu. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Hmm. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Malam. warahmatullahi wabarakatuh.